Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeah. Oh jamaah. Yeah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Jamaah Islam itu yang dirahmati Allah, Masya Allah. Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi di Islam itu Indah dengan jamaah yang hadir di studio. Ada jamaah dari Kuningan Jawa Barat dan Serang Banten. Tepuk tangan dulu dong. Masya Allah di depan udah pada ngumpul mau ngapain ini. Rame banget 6 orang. Gini. Kita tanya dulu. Ibu-ibu dari mana sih? Dari Kuningan, Jawa Barat. Ibu dari mana? Kota Serang, Banten. Tangan dulu. Masya Allah. Pertanyaannya, ngapain ibu ada di tengah-tengah? Itu Iya. bertanya Mas Fadil, kenapa ibu? Kenapa ada yang jawab? Oh yang megang mic yang jawab deh. Kenapa Bu? Perwakilan. Mas Fadlin, mau nanya. Mau nanya apa sih Bu? Apa sih? Pernah nggak punya teman di depan baik tapi di belakang suka ngomongin? Semoga Mas Fadli, semoga Mas Fadli tidak nunjuk saya. Bener banget Bu. Pasti ada. yang Bukan saya kan? Bukan. Dikit, bukan dikit doang ini. Tapi gini, saya mau nanya balik sama Ibu. Harusnya ibu nanyanya ke saya. Iya. Saya punya teman, kita nggak boleh curhat sama dia. Kenapa? Bocor se-Indonesia. Siapa itu? Mas Fadli. Enak aja, saya disalahin. Kalau Ibu punya nggak teman kayak gitu? Ada yang kayak gitu? Ada. Wih, kompak amat. Kalau punya teman kayak gitu Bu, itu tipe-tipe kalau orang yang kayak gimana Bu? Orang yang bermuka dua atau bagaimana sih Bu kalau kayak gitu Bu? Muka dua, di depan baik. Ibu kan punya mic. Suka ngomongin, ya. Oh, kalau orang kayak gitu tuh kita tuh harus hati-hati. Bener gak Bu? Bener ya? Bener. Kalau di depan kita baik, di belakang kita ngomongin ternyata diem-diem dia jangan-jangan mau menjatuhkan kita. Setuju gak Bu? Setuju. Harusnya diapain temennya kayak gini Bu? Dinasehatin. Oh pinter, baik banget Ibu. Ada yang dimarahin, wah ini lebih sadis nih. Mau tahu diapain mak? Dijauhin, no yang bener tepuk tangan dong buat Ibu luar biasa. Kalau begitu kita bareng-bareng ya. Kita bahas. Bahas temanya apa Bu? Temanya bagus hari ini. 1, 2, 3. Tumbuh lebih baik tanpa menjatuhkan orang lain. Ibu gayanya. Tumbuh lebih baik. Kayak pohon. Begini, tumbuh lebih baik tanpa menjatuhkan orang lain. Masya Allah. Ibu-ibu semuanya saya mau ajak nonton dulu nih. Ada video tayangan. Tentang apa? Tentang definisi manusia bermuka dua. Nih ciri-cirinya yang di rumah nonton ya. Nih langsung nih kita lihat tayangannya. Ini dia nih. Yang begini nih, yang bahaya nih ya. Ada yang bilang istilahnya musuh dalam selimut, bener? Musuh dalam selimut. Iya, ini bahaya. Menggunting dalam lipatan. Menggunting dalam lipatan. Banyak istilah-istilahnya untuk orang-orang yang bermuka dua atau orang-orang yang jahat sama kita, di depan kita baik. Nah kayaknya kayak gitu tadi ya. Di depan baik, di belakang ngomongin kita, ngejelek-jelekin kita. Nah pertanyaannya, lebih baik bagaimana nih untuk menghadapi orang kayak gini? Apa langsung kita tegur aja, labrak habis-habisan, atau ya udah cukup tahu aja sih orang kayak gitu. Ya udah kalau gitu mulai jaga jarak aja deh. Nah, yang mana yang harus kita pilih Ustadz Syam? Silakan dijawab, tepuk tangan buat Ustadz Syam. Terima kasih Bang Fadli, tapi guru kami Ustadz Maulana Ustadz Arifin, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah. Yeay. Semangat gak pagi ini? Semangat dong. Semangat, kita mau belajar memperbaiki diri, bukan memperbaiki orang, tapi memperbaiki diri. Kenapa? Subhanallah, Nabi SAW bersabda, Inna syarran nas dzul wajhain. Sungguh seburuk-buruknya manusia yang punya dua wajah. Yang mana dua wajah itu? Alladzi ya'ti haula'i biwajhin wa ya'ti haula'i biwajhin. Yang datang kepada satu kelompok dengan satu wajah, lalu datang kepada kelompok yang lain dengan wajahnya yang lain. Artinya dia punya dua wajah. Bahasa kita bermuka dua, subhanallah. Ibu kalau ada suami di luar rumah, subhanallah, kalau di kantor berwibawa. Masuk ke rumahnya, manja sekali sama istrinya. Ini bermuka dua atau tidak?
Tidak termasuk. Kalau beda lagi ceritanya, subhanallah. Kalau ada orang di luar rumah berwibawa, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ketemu dengan istrinya, Nabi SAW senantiasa membantu pekerjaan rumah tangga. Bukan itu yang dimaksud. Tapi yang mana yang dimaksud di sini adalah orang yang ketika di luar rumah soleh. Ketika banyak orang soleh. Kalau dilihat sama orang ibadahnya, Allahu Akbar. Tapi ketika sendirian, Allahu Akbar, ya Allah, buru-buru, ngajinya buru-buru, sholatnya buru, termasuk diantaranya itu. Tapi ada yang perlu dikhawatirkan yang sesuai dengan tema kita. Apa itu? Kalau di depan ngomongnya manis, di belakang ngomongin orang. Maka apa yang harus dilakukan dengan orang seperti ini? Yang pertama yang paling mulia, idza ra'a minkum munkara, siapa yang melihat di antara kalian ketika melihat keburukan, kemungkara, maka falyughayyir biyadi, maka cegahlah dengan kekuasaanmu, dengan kekuatanmu. Kalau tidak bisa, fa illam yastati fa bilisani, dengan lisanmu. Bagaimana caranya menghentikan orang yang ngomongin orang di depan kita? Maka tamballah omongan jeleknya dengan omongan baik. Kalau ada orang mengatakan begini, tahu nggak si Anu itu ternyata pelit orangnya, langsung kita tambal, kita tutup dengan cara apa? Enggak kok, saya pernah ditraktir. Enggak kok, saya pernah di ini, subhanallah. Maka kita mencegahnya dengan ngomongin baik, subhanallah. Kalau tidak bisa, maka fabi qalbi, dengan hati. Termasuk di antara dengan hati, itu adalah dengan cara, ya sudah saya jaga jarak. Saya khawatir saya terpengaruh dengannya. Tapi bukan berarti kita membenci orangnya. Betul. Kita membenci sifat dan sikapnya. Nggak usah ditegur langsung juga akhirnya. Kalau bisa silahkan. Kalau boleh. Kalau udah deket. Oh udah deket. Iya. Kalau nggak deket ini kan jaga jarak aja. Betul. Oh makasih banyak Ustaz Syam. Siap. Tepuk tangan buat Ustaz Syam. Masya Allah. Jamaah. Kita nonton lagi nih video yang berikutnya. Tentang apa? Kali ini tentang sakit hati ya. Gara-gara sakit hati rekan kerja bunuh teman sekantor. Nauzubillah summa nauzubillah. Ini dia tayangannya nih. Nauzubillah summa nauzubillah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah ini namanya persaingan nih Ustadz nih. Dalam kenyataan hidup, di dalam dunia kerja banyak banget kayak gini. Di depan kita tuh kelihatannya manis banget. Wah kayaknya baik banget. Ternyata di belakang kita busuk banget nih orang. Nauzubillah min zalik. Nah pertanyaannya nih, kalau seandainya kita punya lingkungan kerja kayak gini ya. Apakah kita ya udahlah ya, diam aja deh. Yang penting kita nyaman aja di kantor, masuk dalam zona nyaman gitu. Atau kita harus keluar dari zona nyaman dan buktikan bahwa hasil kerja kita ini benar-benar, kerja keras kita ini benar-benar bagus gitu loh. Tanpa harus diomong-omongin sama dia atau bagaimanapun atau cari-cari muka. Mau menjelaskan silakan Ustadz. Tepuk tangan buat Ustadz Arifin Nugroho. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Yang saya hormati guru kita bersama Ustadz Maulana, Ustadz Syam, dan Mas Fadli. Mudah-mudahan sehat walafiat. Dan ibu-ibu sekalian Masya Allah Kuningan. Kuningan, oh sana, Serang. Masya Allah. Jamaah. Mudah-mudahan soleh selalu. Amin. Ada yang punya tempat kerja temannya begituan? Oh banyak Ustadz. Ada di sini, ada yang lingkungan rumahnya kira-kira orang-orangnya pada bermuka dua? Kayaknya ini dari mukanya muka-muka sedih semua. Baik, Nabi SAW menegaskan almar'u ala dini khalilih, bahwa seseorang itu tergantung pada lingkungannya. Lingkungan ini kadang-kadang kita perlu mewaspadai. Ada yang di antara lingkungan itu, kalau lingkungannya baik kita bikin baik. Tadinya kita ini orang yang kalau namanya suruh sholat susah. Tapi lingkungan kita ngajaknya sholat terus. Kira-kira kita sholat apa arisan? Sholat. Kita orangnya suka sholat tapi lingkungan arisan. Kira-kira kita sholat apa arisan? Kita orangnya nggak suka ngomongin orang. Lingkungan kita sukanya ngomongin orang. Kira-kira kita tidak ngomongin apa ngomongin? Ah itu tuh. Ya. Kata ibu itu cuma mendengarkan. Cuman Sama aja. Habis mendengarkan tambahkan sedikit Ustaz. Ya. Emang benar. Nah ini masalah. Jadi begini, kalau kita lihat bagaimana lingkungan kerja kita itu tempat buruk, memang ini dilema. Kalau kita keluar, kira-kira bisa nggak dapat tempat kerja yang sama? Kalau kita pindah, kira-kira dapat tempat tinggal yang lebih nyaman atau tidak? Tetapi yang terpenting tadi Ustaz Syam sudah ngasih ke kita satu clue.
kita itu ingin memperbaiki diri. Memang kita tidak akan pernah hidup di dunia ini selalu dalam kondisi yang semuanya sesuai dengan apa yang kita harapkan. Teman kerja maunya semua begini. Lingkungan tempat tinggal semuanya maunya begini. Mungkin tidak bisa seperti itu. Tetapi ketika kita mampu untuk punya niat baik. Bagaimana meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan seperti Nabi dulu tinggal di Mekah. Nabi dihina, Nabi dipukuli, bahkan Nabi ada percobaan pembunuhan. Nabi kira-kira diomongin nggak? Diomongin. Kira-kira Nabi banyak yang datang bermuka dua tidak? Banyak. Apalagi di Madinah banyak orang munafik. Kalau di sini sih alhamdulillah ini kayaknya solehah. Ya, tinggal bagaimana ketika kita hadir di sana banyak-banyak mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dikuatkan Allah dan tidak terpengaruh kalau bisa mempengaruhi. Oh, jadi kita yang mewarnai bukan yang diwarnai ya Ustaz ya. Masya Allah. Makasih banyak Ustaz Arifin. Tepuk tangan buat Ustaz Arifin. Jazakallah khair ilmunya. Jamaah. Yeay. Kita panggil Ustaz Maulana, boleh tepuk tangannya mana Bu? Apa-apa. Ustaz, ini ada yang ngomong, sebenarnya orang yang bermuka dua itu bukan karena jahat katanya. Tapi dia tuh takut. Takut ditolak, takut gagal menjadi diri sendiri. Dan dia itu pengen diterima oleh semua orang. Emang kayak gitu? Nah ini mau izin penjelasannya. Tepuk tangan sekali lagi dong Ustaz Maulana. Izin Ustaz Arifin dan Ustaz Sams. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jangan lupa ya. Hari Sabtu Ahad puasa. Tasu'a dan Asyura di hari Ahad. Dengarkan. Ya Allah ya Rabbi. Jamaah. Tahu nggak? Orang bermuka dua itu tidak berpendirian. Betul tidak? Orang yang bermuka dua itu tidak ada kemampuan. Orang yang bermuka dua tidak punya sikap. Makanya orang bermuka dua disimbolkan dalam Islam adalah munafik. 1, 2, 3. Munafik. Coba diulang. Munafik. Sekali lagi. Munafik. Munafik itu gimana? Lain di mulut, lain di hati. Makanya orang-orang munafik ini menebarkan kebencian. Dan berita bagusnya, alhamdulillah semenjak Rasulullah sudah Masya Allah Tabarakallah mengajar kayak luar biasa kepada umatnya. Alhamdulillah tidak ada lagi orang munafik. Tepuk tangan dong. Nggak ada lagi orang munafik. Yang ada orang yang bersifat munafik. Karena munafik itu hanya ada di zaman Rasul. Tapi setelah tidak ada Rasulullah, maka disebutlah orang yang bersifat munafik. Dengerin. Dia sebarkan kebencian untuk merusak masyarakat. Nauzubillah, dia mengambil keuntungan karena dia tidak mampu, betul kata Mas Fadil tadi. Apakah orang bermuka dua karena tidak ada kemampuan, karena dia tidak bisa berbuat sesuatu sehingga dia mencari sesuatu yang untuk menjatuhkan orang lain. Seperti itu kan? Betul. Maka belajarlah dari sini. Ayo, betapa jeleknya orang yang bermuka dua. Kalau begitu janganlah engkau bermuka dua. Menjadilah dirimu sendiri. Sesuaikan dengan kemampuanmu. Jangan berkata mampu padahal engkau tidak bisa. Jangan merusak orang lain sementara kau mau naik. Jangan kau cari-cari muka. Kalau mau pergi ke kantor bawalah muka. Nah itu yang penting. Karena sampai di kantor gak nyari-nyari muka. ya, supaya sampai di kantor gak usah cari muka. Tepuk tangan dong Bu. Ini Masya Allah luar biasa. Memang harusnya kayak gitu. Harus, Persiapkan. makanya persiapan. Karena gini sebenarnya kerusakan itu ketika ada orang melakukan perbuatan, pekerjaan yang bukan bidangnya. Oh gitu. Masya Allah ada yang datang. Waalaikumsalam. Ya Allah. Aduh, sini, Ibu. Saya kasih mic Ibu, ya Allah. Aduh. Tar dulu. Saya kok agak curiga ya. Kenapa kotaknya 3 kecil 1 gede? Oh ya Allah. Yang gede buat saya, Bu. Ya boleh bagi-bagi aja di sini. Oh, bagi-bagi aja di Tambah sini. berkah ya. Ibu sini Bu, Ibu sini Bu. Ibu sini Bu. Ya Allah, baik banget. Ya Allah yang ini lagi. Ntar dulu. Bilang makasih dulu. Bu, makasih banyak ya. Ya, Ini sami-sami. luar biasa. Sebenarnya gini, saya berharap jamaah kesini nggak usah bawa oleh-oleh. Jatuh. Bukan.
Gak usah bawa oleh-oleh. Tapi Aslinya ada, yang aslinya ada. Tapi apa ini? Apa jatuh? Ya Allah ibu makasih banyak loh ibu. Ya, sama-sama. Datang ke sini Jangan jauh-jauh repotkan, Bu. boleh-oleh. Nggak apa-apa Ustadz Maulana. Jangan diumpetin, ntar jamaah nggak tahu. Gak boleh begitu. Ini ibu sini ibu. Boleh. Ibu karena udah baik banget sama kita, nanti ibu di segmen selanjutnya saya mau kasih kesempatan ibu buat tanya sama guru-guru kita. Boleh bu ya? Siap ya. Oke, kalau gitu jangan di rumah nih, jangan kemana-mana dulu ya. Nanti kita lanjutkan lagi pembahasan kita tetap di Islam itu indah. Jamaah! Oh jamaah! Alhamdulillah.